Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu Bapak Ibu penguji juga Kakak Intan yang jadi hari ini. Malam ini kita akan menguji 2 orang yang dua-duanya sudah publish dari tulisan di tugas New Media. Untuk yang pertama ini punyanya Ervina tentang analisis media baru TikTok sebagai personal branding. Nah, Ervina mungkin bisa langsung dipaparkan aja kemarin jurnalnya di mana, lalu isinya seperti apa. Setelah itu nanti mungkin Bapak Ibu penguji bisa mengonfirmasi atau mungkin tanya-tanya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul analisis media baru TikTok sebagai personal branding, studi deskriptif kualitatif pada akun TikTok @v_mulyana. Suaranya nggak kedengaran, Ervina. Halo, tes. Halo, suaranya nggak kedengaran, Ervina. Sebentar Pak, ini sudah dengar apa belum ya? Dengar neng samar-samar. Apa enggak aku ya? Enggak, Pak. Memang kurang keras suaranya, Arvina. Oh, coba pakai headset pin. Oh iya. Nggak usah pakai headset kalau bisa. Halo, apa bisa didengar suara saya? Bisa didengar, cuman pelan. Agak keras sedikit, Ervina. Oh iya, iya Pak. Nggak usah pakai headset. Ya, sini sudah saya pakai headset. Saya lanjut ya, apa sudah jelas Pak? Nah, itu jelas. Ya, pendahuluan yang menurut Nasrullah 2015, media sosial merupakan medium di internet yang memberikan peluang bagi pengguna untuk menampilkan dirinya maupun bersosialisasi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi bersama pengguna lain, membangun ikatan sosial secara virtual. Secara umum, media sosial memberi pengguna kebebasan untuk memposting dan membagikan apapun yang mereka inginkan agar dilihat oleh pengguna lainnya. Aplikasi media sosial yang ada di dalam smartphone sangat beragam, salah satunya yaitu TikTok. TikTok berhasil menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh pada tahun 2019 sebanyak 1 miliar kali di App Store dan Google Play, serta meraih popularitas tertinggi di 6 negara, salah satunya yaitu Indonesia. Di sini saya memakai subjek Vina Mulyana, di mana Vina Mulyana ini populer di jejaring TikTok dengan TikTok bernama @v_mulyana. Saat ini memiliki 3.400.000 pengikut atau followers, yang isi kontennya seputar tips melamar pekerjaan, mengedukasi followersnya, memudahkan followersnya untuk mencari pekerjaan, membuat CV hingga proses wawancara. Rumusan masalah di sini saya mencari tahu bagaimana personal branding yang dibentuk dalam akun sosial media TikTok dari @v_mulyana. Tujuan penelitian untuk mengetahui personal branding yang terbentuk dalam akun sosial media TikTok dari @v_mulyana. Adapun penelitian relevan yang saya lihat, yang pertama ada analisis personal branding fashion blogger Diana Rikasari. Hasil yang diperoleh oleh Diana memenuhi keseluruhan konsep-konsep utama personal branding dan karakteristik sebuah personal branding yang kuat. Yang kedua ada analisis personal branding selebgram di sosial media Instagram, studi deskriptif kualitatif pada akun Instagram @dindamulyana, dan yang ketiga ada analisis hedonik kosmetik shopping motivasi pengguna aplikasi TikTok. Kajian teori menurut
Johnson 2017, personal branding adalah proses ketika seseorang menggunakan diri atau karirnya sebagai merek atau brand. Di sini saya memakai 8 konsep utama yang menjadi acuan pada proses personal branding seseorang oleh Montoya 2002. Yang pertama ada spesialisasi atau the law of specialization, yang menurut Montoya sendiri, personal branding perlu konsentrasi pada kekuatan, keahlian, atau pencapaian tertentu. Yang kedua ada kepemimpinan atau the law of leadership, yang pada dasarnya setiap orang ingin dipengaruhi. Maka dari itu, unsur kepemimpinan yang dibangun oleh seseorang tidak harus memberikan yang terbaik di setiap bidang. Yang ketiga ada kepribadian, the law of personality, yaitu pembentukan personal branding perlu didasari dengan kepribadian yang apa adanya. Kepribadian yang muncul dari segala aspek, tidak hanya kelebihan namun juga didukung oleh ketidaksempurnaannya. Yang keempat ada perbedaan atau the law of distinctiveness, yaitu menampilkan kesan yang berbeda dengan individu lain tetapi dalam bidang yang sama sehingga personal branding yang dibangun akan kuat. Yang kelima ada kenampakan, the law of visibility. Personal branding dapat dikatakan berhasil jika seseorang menjalankan kehidupan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai dan perilaku yang ada. Yang keenam, ada kesatuan atau the law of unity, yang setiap individu dalam kehidupannya harus seimbang dengan apa yang ditampilkan dalam pembentukan personal branding yang dibangun. Yang ketujuh, ada keteguhan, yaitu yang dimaksud dari Montoya, keteguhan harus dimiliki individu untuk personal branding awal yang telah dibangun tanpa keraguan atau rasa ingin mengubahnya. Dan yang terakhir, ke-8, ada maksud baik atau the law of goodwill. Timbal balik dalam membangun personal branding akan berdampak besar jika digambarkan secara positif. Di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Saya dalam jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersumber pada paradigma interpretif. Yang kedua ada objek penelitian. Peneliti menggunakan objek melalui beberapa video yang dimuat dalam akun TikTok Vina Mulyana pada bulan Juni sampai Agustus 2021. Yang ketiga ada instrumen penelitian, data-data sekunder yang bersumber dari video atau deskripsi yang dipublikasikan oleh akun TikTok @vmulyana. Dan yang keempat ada teknik pengumpulan data, proses klasifikasi dengan menghasilkan kode-kode untuk menggambarkan informasi yang diperoleh, melakukan pembuatan sejumlah kategori yang memudahkan analisis hasil penelitian. Di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, spesialisasi atau the law of specialization. Berdasarkan pada gambar 1, unggahan akun TikTok dari @vmulyana ini membantu para followers untuk membuat CV dengan format yang kreatif, mulai dari tidak terlalu banyak warna dan grafis, kemudian isi menyesuaikan dengan posisi yang dilamar, sampai memakai font yang profesional. Maka hasil penelitiannya kemampuan dari Vina Mulyana untuk memberikan konten edukasi seputar pekerjaan, yang dimana kemampuan tersebut merupakan spesialisasi dalam pembentukan personal branding. Yang kedua, kepemimpinan atau the law of leadership. Unggahan Vina Mulyana pada bulan April itu memberikan teknik-teknik untuk jago public speaking. Vina Mulyana dipandang sebagai konten kreator yang unggul dalam bidang komunikasi, dan ia dalam membangun personal branding, Vina Mulyana dapat dikategorikan sebagai seseorang pemimpin dalam domainnya. Yang ketiga ada kepribadian atau the law of personality. Sebagai konten kreator tidak menjadikan Vina Mulyana pribadi yang star syndrome. Terlihat dari komentar-komentar followersnya yang positif, dan sering juga Vina Mulyana membalas komentar tersebut. Pada gambar ketiga, terlihat dari unggahan Vina Mulyana, kontennya tidak selalu tentang dunia pekerjaan. Seringkali Vina Mulyana juga kerap membagikan konten a day in my life atau kegiatan satu hari dari Vina Mulyana itu sendiri. Yang keempat ada perbedaan atau the law of distinctiveness. Pada gambar 4 maksud saya yang diunggah oleh Vina Mulyana berbeda dengan konten kreator lainnya. Adanya perbedaan dalam memperkenalkan dirinya tersebut yang menjadikan personal brandingnya
lebih menonjol dari yang lainnya dalam membentuk personal branding yang tercipta bisa menjadi kuat dan efektif. Yang kelima ada kenampakan, the law of visibility. Vina Mulyana juga kerap membagikan video TikTok-nya di Instagram pribadinya. Pada gambar tersebut, Vina Mulyana menampilkan dirinya melalui media sosial TikTok secara konsisten. Dan yang keenam ada kesatuan atau the law of unity. Personal branding yang dibentuk oleh Vina Mulyana melalui TikTok tersebut tidak berbanding terbalik dengan kehidupan nyatanya. Dalam gambar tersebut, Vina Mulyana berisi dialog dengan Menteri BUMN berdasarkan hasil penelitian saya. Vina Mulyana menampilkan aktivitas kesehariannya baik berupa keseharian sebagai pegawai BUMN ataupun kesehariannya sebagai seorang content creator. Yang ketujuh ada keteguhan atau the law of persistence. Vina Mulyana bisa dikatakan berhasil menciptakan personal branding yang dibentuk karena pada dasarnya Vina termasuk seseorang yang mengikuti tren dan selalu up to date. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tidak sekali dua kali konten TikTok dari Vina Mulyana ini yang ditonton lebih dari 2 juta penonton. Dan yang kedelapan ada maksud baik atau the law of goodwill. Melalui akun TikTok Vina Mulyana ini menunjukkan etika baik dan berperilaku positif. Vina Mulyana menjaga nama baiknya di TikTok dengan tidak mengunggah konten yang akan merusak citranya. Pada gambar tersebut terlihat dari beberapa isi konten yang sangat membantu followersnya yang lagi struggle untuk mencari pekerjaan. Maksud baik dari Vina Mulyana sangat berguna dan bermanfaat. Kesimpulan dari analisis saya bahwa personal branding yang dilakukan oleh Vina Mulyana dikatakan berhasil karena keseluruhan 8 konsep utama untuk personal branding yaitu spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, kenampakan, kesatuan, keteguhan, dan nama baik telah mencakup semuanya. Sekian dan terima kasih. Ya, Bu. Ya, baik Bapak Ibu penguji, silakan mungkin ada yang mau dikonfirmasi ke Ervina. Pak Toto dulu ya? Pak Toto Abang Umi dulu? Nggak tahu ini. Yang pertama Pak Toto ya, Intan ya? Penguji satunya. Aku nggak tahu juga. Aku malu deh. Mana Intan? Apa healing tuh? Si jadwal siapa dulu? Pin di jadwal. Apa dulu wes? Apa dulu tanya? Apa dulu wes? Oh. Kayaknya aku sungkan aku. Sungkan ambek sapa, Pak? Hah? Oh ya sungkan karo kabeh. Oke. Wes apa dulu monggo. Baik, terima kasih. Ervina Monica. Ini saya melihat perkembangan akhir-akhir ini sangat luar biasa begitu ya. Kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah. Ini menunjukkan bahwa mata kuliah kita di komunikasi itu benar-benar sudah menerapkan kurikulum model pendekatan OB ya, outcome based education. Satu di antara yang berupa jurnal ini adalah harapan kita semua gitu ya. Harapan kita semua. Ini sungguh luar biasa. Ketika melihat artikel di jurnal JAS itu banyak Bu Popi itu yang tertulis gitu ya. Ini sungguh luar biasa progresnya dan ini bisa membantu teman-teman terkait dengan kepangkatan akademik. Saya ingin konfirmasi ini ke Ervina.
Ervina, Ya, Pak. ini artikel kamu ini sudah dipublish atau belum ya? Sudah. Halo Ervina, Sudah, Bapak. dipublish di jurnal apa Ervina? Mahesa. Apa? Mahesa. Jurnal Mahesa edisi keberapa? Tadi saya melacak kok enggak ada nama Oh, kamu. ini, Bapak. Yang ada cuman Gilang. Katanya Februari awal tahun, Pak. Oh, Februari 2023. Oke. Yang penting ada apa? LOA. Semacam LOE gitu ya. Iya, sudah. LOE dari apa? Dari penerbit, dari publisher dan jurnal Mahesa. Ini jurnal Mahesa ini jurnal di mana ini? Halo, jurnal Mahesa ini di mana, Ervina? Mahesa ini Pak, Sinta 4. Itu kan akreditasinya. Ini jurnal di mana? Iya, Dipublikasikan di mana? Benar, Bapak. Ini milik perguruan tinggi mana atau apa itu? Saya agak lupa sebentar ya, Pak. Halo, lah kok lupa. Ini Education, Humaniora, dan Sosial. Iya, tahu itu JES, Jurnal Education, Humaniora and Social Science. Itu yang publikasikan itu jurnal Mahesa itu dari apa? Mahesa ini dari perguruan tinggi mana? Apakah itu milik kementerian atau milik swasta yang lain atau milik perguruan tinggi? Halo Arvina. Iya, Pak. Sebentar, saya masih mencari. Nah, ini piye iki? Publikasi kok orang ngerti universitasnya di mana gitu. Kayaknya punyanya ini deh, Pak. Pemerintah. Soalnya nggak ada keterangan. Ya, pemerintah mana? Pemerintah Australia apa pemerintah Indonesia? Halo Ervina. Iya, Pak. Ini milik pemerintah mana? Pemerintahan mana? Pemerintahan India, Pakistan, atau pemerintahan di Suriname? Ini di Mahesa Research Center. Saya masih cari sebentar. Halo? Iya, Pak, sebentar. Itu punyanya ini, Bah, Universitas Medan Area, Bah. Oh, sing apal malah dosen ini ya. Wis panik goleki gak nemu. Iya, nggak ada di websitenya. Saya juga pertama kali itu bingung ini punyanya kampus mana. Apa itu?
Arvina. Pak Toto. Jadi ya harus apalah Rek, jurnal mana yang dituju itu lah. Dihafalin. Ngene dikurangi nilainya piye kok? Jangan. Karo Bu Popi. Iya, padahal nek Sinta 4 berapa Bu Popi? B minus ya, B min ya. Tadi apa lagi berapa? Lele dikurangi terus piye takone ra iso ya. Padahal masalah teknis saja ini. Ya, kitanya masalah teknis. Baik, nggak apa-apa. Saya cuma pengen aja, pengen klarifikasi, konfirmasi begitu. Kapan kamu harus itu dicari begitulah. Masa generasi milenial nyari apa? Nyari alamat jurnal aja nggak bisa, Erkina. Ya. Iya Pak Toto. Jadi itu yang terkait dengan jurnal ya. Ini ketika saya memperhatikan artikel di jurnal ini, ya sebagai intinya yang penting aku seneng dhisik gitu aja. Senengnya pertama apa? Yes, kamu bisa publish, dosen-dosen juga bisa ikut terpublikasikan gitu ya. Itu saja yang pertama itu. Yang penting aku seneng dhisik. Perkara konten engko dhisik gak ada masalah. Itu belakangan, yang penting saya senang dan itu bisa publis. Itu menunjukkan bahwa teman-teman dosen dan mahasiswa sudah benar-benar mengaplikasikan yang namanya kurikulum UB ya. Nek Bu Popi karo Bu Vira harus paham UB gitu ya. Baik, Arvina, di situ yang terkait dengan personal branding, gitu ya, terkait dengan personal branding. Coba kamu tunjukkan di apa itu di LBM kamu personal branding itu. Di personal branding itu ada 8 ya, ada 8 konsep ya yang kamu gunakan. Ya, coba kamu tunjukkan 8 konsep personal branding itu yang ada dalam analisis kamu, Arvina. Apa sih personal brandingnya? Saya tadi belum melihat itu. Spesialisasi, the law of specialization. Spesialisasinya di mana? Kepemimpinannya di mana? Kepribadiannya bagaimana? Perbedaannya dengan yang lain bagaimana? Dan seterusnya. Coba kamu tunjukkan, Arvina, di artikel kamu. Ya Pak, di sini ada yang 8 konsep personal branding. Ya, gimana itu spesialisasinya yang terkait dengan apa itu? Bagaimana itu? Ini personal brandingnya siapa ini? Ini Pak, yang saya tampilkan poin-poinnya saja. Nah ya, personal brandingnya siapa ini? Vina Mulyana. Vina Mulyana. Di situ kamu menunjukkan saya ada spesialisasi. Spesialisasinya di mana dia? Spesialisasi kontennya Vina Mulyana ini berbeda dengan yang lain karena Vina Mulyana ini membahas tentang pekerjaan. Edukasi apa? Edukasi pekerjaan Pak, seperti contohnya itu membuat CV. Terus bagaimana interview dengan HRD yang benar. Cara public speaking yang benar bagaimana. Begitu Pak. Spesialisasinya Vina di situ berbeda dengan yang lain. Karena itu spesialisasi yang untuk Vina atau untuk orang lain? Untuk Vina. Untuk Vina. Berarti Vina punya spesialisasi yang terkait dengan itu. Konten itu. Iya. Ini apakah kamu ini melalui wawancara atau melalui apa ini? Dari halo? Kontennya Pak. Melalui konten saja. Oke. Berarti analisis isi kan? Ya. Ya, terus yang terkait dengan kepemimpinan gimana itu? Kepemimpinan ini
menurut Montoya sendiri kan yang dengan kekuasaan dan dengan kredibilitas sehingga mampu memposisikan seseorang sebagai pemimpin yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang. Jadi Vina Mulyana ini di kontennya selalu memberikan teknik-teknik bagaimana cara public speaking, dan Vina ini dipandang oleh followersnya jago dalam bidang komunikasi. Dalam membangun personal branding, Vina Mulyana ini dengan dia jago public speaking ataupun dalam komunikasinya dia baik, dapat dikategorikan sebagai seseorang pemimpin dalam domainnya. Jadi Vina Mulyana ini bisa disebut pemimpin kepemimpinan karena dia ada dalam domainnya, Pak. Jadi dia bisa menyampaikan apa yang dia punya karena dia jago public speaking itu tadi. Oke, kenapa dengan kepemimpinan itu ada gambar seperti ini, Raisa Otto jago public speaking? Apakah model yang kepribadian yang terkait dengan gambar di situ itu juga sudah merepresentasikan kepemimpinan Vina? Iya, Pak. Menurut saya dari video yang saya lihat yang Rahasia Auto jago public speaking ini, dia di situ terlihat jago dalam bidangnya gitu, Pak. Jadi jago di bidangnya. Ya, oke. Baik, kemudian yang ketiga, kepribadian. Itu gimana itu kepribadian, the law of personality? Kepribadian dari Vina ini bisa dilihat dari komentar netizen yang dibalas oleh Vina. Jadi kayak si Vina ini nggak star syndrome gitu, Pak. Gimana? Dia nggak star syndrome, jadi kayak tidak menyombongkan dirinya sebagai seorang content creator, tapi dia juga dipandang oleh followersnya pribadi yang positif, energik, dan humble. Oke. Dari dia cara membalas komentar. Oke. Kemudian yang keempat gimana? Yang keempat perbedaan. Perbedaan ini berbeda dengan konten kreator lainnya. Si Vina selalu mengedukasi tentang pekerjaan di setiap kontennya. Kan TikTok itu nggak selalu tentang biasanya mostly konten TikTok itu tentang hiburan atau konten masak. Nah, si Vina ini beda dari yang lainnya karena dia mengedukasi tentang pekerjaan. Konten-kontennya berisi tentang seperti itu. Oke. Jadi konten-konten Vina ini selalu terkait dengan pekerjaan begitu ya? Ya. Adakah konten yang lain selain pekerjaan? Ada seperti kayak A Day in My Life itu Pak pada poin 6. Itu kayak bersama Vina. Nah, terus yang kenampakan itu gimana kenampakan? Kenampakan ini Vina Mulyana sering membagikan kontennya itu secara terus-menerus. Kadang itu seminggu sering 2 kali, kalau nggak sekali gitu, Pak. Jadi aktif itu, Pak. Kemudian yang terkait dengan kesatuan? Kesatuan ini yang dimaksud dari Montoya itu kan kehidupan pribadinya tidak berbanding terbalik dengan kehidupan yang dibangun oleh personal branding itu sendiri. Jadi Vina Mulyana ini melalui TikTok dia juga sering membagikan A Day in My Life. Jadi kayak kesehariannya dia juga dipublikasikan. Terus yang ketujuh? Yang ketujuh ada keteguhan. Vina Mulyana ini mengikuti tren, Pak. Jadi dia juga kontennya selalu up to date. Kayak apa? Kalau lagi waktu itu kan sempat dibuka lowongan kerja tentang BUMN. Nah, dia di sini menampilkan konten yang seputar BUMN, cara bagaimana contekan tes BUMN, terus mengasih info tentang BUMN itu, Pak. Oke, terus yang ke-8? Maksud baik. Nah, jadi maksudnya yang di sini ini dia kontennya sangat bermanfaat, Pak. Bermanfaatnya gimana? Bermanfaat karena membantu followersnya yang lagi struggle mencari pekerjaan. Oke. Satu lagi pertanyaan. Apakah kamu kenal dekat dengan ini, Ervina? Tidak, Pak.
Enggak. Saya followersnya. Followersnya. Kamu tahu pekerjaan sehari-hari dia? Apakah hanya sebagai konten kreator ataukah hanya Ini dia kerja di BUMN, Pak. kerja di BUMN. BUMN apa? Tapi saya lupa, Pak, detailnya. Loh, ya kudu tahu lah. Wong neliti kok gak ngerti loh. Ya apa ceritanya ini? Ini dia juga menjadi jadi association ID di bidang culture measurement Apa itu? program development gitu, Pak. Oh. Ya sudah wis. Saya serahkan ke Bu Popi lagi. Terima kasih, Matur Bapak. nuwun Bu Popi. Iya, Pak, matur nuwun. Mungkin bisa dilanjut dengan Umi. Monggo, Umi. Oke, makasih Bu Popi. Vina, Iya, Bu Vira. LOE-mu ini terbitnya kapan? Februari, Bu. LOA-nya Oh, sebentar, Bu. terbit artikelnya Februari. Kalau LOE-nya udah lama? 1 bulan yang lalu sepertinya, Bu. Oktober sudah ada. Ini kamu berapa kali revisi? 2 kali ya, Bu Popi. Lewat Bu Popi soalnya ini gimana. Dia 2 kali kayak. 2 kali, Bu. Karena yang pertama itu template-nya kurang. Oke, terus setelah template? Terus yang kedua ini gambarnya. Gambarnya kenapa? Gambarnya tidak sesuai template. Jadi kayak ini Bu, salah. Maksud saya bukan gambar ini. Waktu itu katanya terlalu banyak waktu ngejelasin yang di hasil penelitian itu. Berarti secara konten yang direvisi cuma itu, hasil penelitian? Ya, kata-katanya terlalu banyak, Bu. Jadi saya simpulkan begitu. Oke. Vina, kenapa kok tertarik membahas tentang personal branding? Iya, Bu. Jadi waktu itu kebetulan ini FYP saya, kebetulan beliau yang lewat. Terus saya kepikiran untuk membuat beliau sebagai subjek saya untuk melihat personal branding yang dia tampilkan. Personal branding itu apa sih? Personal branding itu ini seseorang yang membentuk seseorang, bagaimana cara membentuk seseorang agar dilihat publik gitu, maksudnya persepsi seseorang. Iya, apa sih maksudnya? Gimana? Disistematiskan itu kata-katanya, hah? Persepsi seseorang yang dibentuk terhadap dirinya untuk di masa depan atau di halayak gitu. Oke. Terus si siapa? Vina siapa namanya? Vina Mulyana. Vina Mulyana. Itu Vina Mulyana. Ya. Itu kalau kamu lihat dari kontennya kira-kira sebenarnya dia memang tujuannya itu personal branding nggak sih sebetulnya? Kalau ke personal branding sih ya pasti ada, Bu, tapi lebih ke ini dia ingin membantu followersnya. Membantu followersnya. Ini kamu dari mana anunya? Kok bisa memastikan bahwa dia itu ingin membantu follower dari mana? Soalnya sering ini, Bu, banyak yang komen gitu kan, terus sama dia dijawabnya lewat video dan membantu gitu. Kadang juga ada yang konten TikTok yang lagi struggle banget kalau maksudnya kayak ini dia bikin video TikTok gitu, Bu. Ada salah satu netizen gitu yang lagi struggle banget kalau dia masukin CV kemana aja dia nggak dapat, terus akhirnya di switch TikTok gitu loh, Bu, di
jawab sama Vina, kayak dibantu dibenerin CV-nya yang bener gimana. Oh, dia langsung bantu benerin CV-nya. Iya, soalnya pada waktu itu saya lihat komentarnya si yang lagi struggle tadi tuh kontennya, komentarnya tuh pada ngetek ya si Vina ini, Kak tolong bantu gitu. Itu kamu buat apa namanya rentan waktunya 1 bulan ya? Ya kurang lebih segitu. 1 bulan. Apa namanya 2 yang bulan. kamu ambil loh? Konten yang kamu ambil 2 bulan. Dari bulan 2 bulan. 3 Juni, Juli, Agustus. Iya 3 bulanan Bu. Juni, Juli, Agustus. Kayaknya cuma berapa bulan deh di PPT-mu tadi? Masa 3 bulan? Sebentar Bu. Ini Bu, oh bentar. Pada bulan Juni sampai Agustus. Juni sampai Agustus, 1 Juni sampai 30 Agustus gitu ya? Iya. Itu ada berapa konten? 20 lebih sih Bu yang saya analisis di sini ini. Dia kira-kira postingnya itu seminggu berapa kali? 2 kali. Pasti itu ya, pasti seminggu 2 kali. Kalau nggak bisa lebih Bu biasanya. Kalau dia di waktu senggang biasanya dia juga upload. Oke, berarti total dari Juni ke September berapa? Berapa konten? 20 lebih. Juni ke September banyak Bu. Lah iya makanya. Berapa banyak itu? Bayang saya juga kok lamanya kamu ambil rentan waktu mulai Juni sampai September. Tapi maksudnya saya ini Bu, saya nggak ngelihat semua videonya, jadi kayak yang poin yang menurut saya cocok sama videonya gitu Bu. Nah, makanya tadi saya saya nanya itu play dulu. Misalnya dari Juni ke September itu ada berapa konten. Nah, terus kamu cara milihnya itu kayak apa? Cara milih bahwa oh konten yang ini yang aku ambil, konten yang ini yang aku ambil. Itu kayak apa caranya kamu? Saya sesuaikan berdasarkan poin-poin yang saya ambil Bu. Poin-poin yang kayak apa? Soalnya kalau misalnya kamu lihat semua ya, itu nanti bisa kelihatan kira-kira di apa namanya di elemen yang mana dari personal branding 8 itu dia kuatnya itu di mana? Jumlah videonya yang saya ini ya Bu. Jadi kamu bisa metain. Jadi dari 8 apa sih namanya? Dari 8 poin dari personal branding tadi ya kira-kira itu dia itu lebih kuatnya yang di mananya kira-kira yang di apa dari 8 tadi apa tadi macam-macam ya 8 satu lagi aku. Dari viewersnya, kalau saya juga seringkali lihatnya itu dari viewersnya. Dari viewersnya. Ya, kalau yang kamu lihat yang viewers berapa? Kenapa Bu? Kenapa? Dari viewersnya. Kamu dengan konsep itu tadi. Kamu milihnya melihat viewersnya. Ya. Ya. Terus yang viewers yang berapa yang kamu ambil? Yang jadi apa ya syarat lah istilahnya. Jadi ini pokoknya kalau viewersnya di atas 1M mungkin baru jadi objek penelitianmu. Atau mungkin ya minimal berapa K gitu. Ya, ini lebih dari biasanya yang berjuta-juta Bu, di atas 2 juta, 3 juta. Ini yang poin kedua sampai 7 juta. Ya itu kan sebetulnya termasuk teknik analisis datanya kan ya. Jadi
Ya apa sih kamu memilih objek penelitiannya? Jadi dari sekian konten dari bulan Juni ke September itu kan banyak banget toh. Dan tadi tak lihat kan nggak semuanya kamu menampilkan cuma berapa tadi? Berapa konten? Satu poin tadi satu konten ya. Iya, Jadi ada 8, cuma 8 konten. iya. Ya, Tapi nah yang itu cara milihnya gimana? Kenapa kok kamu milih konten yang ini, kok yang ini, kok yang ini tuh gimana? jadi yang konten-konten yang lain yang tidak saya pilih itu tapi sempat saya tonton. Jadi kayak ada kesamaan gitu loh Bu antara isi satu konten dengan yang lainnya. Jadi saya memilih yang sekiranya banyak ditonton, yang sekiranya mencakup sama konsep saya analisis itu. Berarti berdasarkan viewer. Iya, Iya, ya Ibu. viewernya yang berapa yang kamu ambil? Sampai M atau K juga ada? Ada yang K juga Bu, ada yang M. Tapi rata-rata kebanyakan yang M. Dia yang konten yang M ada berapa? Banyak. Banyak. Nah, kira-kira kalau yang M itu yang dia membahas apa? Ini Bu, cari loker di BUMN. Sekitar BUMN sih Bu. Oh enggak, kayak gitu biasanya ini pembuatan CV tadi. Pembuatan CV. Mana ya? Nah, ini kayak misalnya ini ya yang ada ini keteguhan gitu ya. Atau maksud baik lah, ini maksud baik. Nah, kenapa ini kan yang maksud baik berapa? 988K ya. Iya. Nah, ini kenapa? Apa yang membuat Ervina ini bahwa konten ini itu termasuk di apa namanya konsep yang maksud baik? Jadi maksud baik itu ini Bu, Vina sangat membantu gitu, kontennya sangat bermanfaat bagi orang-orang yang khususnya yang lagi mencari pekerjaan. Ya, ini soalnya kita kan belum baca artikelmu ya, jadi belum tahu ya apa sih cara membedahnya Ervina ini. Gitu. Terus kesimpulannya tadi apa, Vin? Jadi Vina Mulyana ini mencakup semuanya Bu. Jadi bisa dikatakan personal branding yang dibuat oleh Vina itu berhasil. Nah, kamu bisa katakan berhasil dari mana? Dari saya memilih 8 konsep tadi, Bu, mencocokkan dari konten-kontennya. Oh iya, makanya kok dikatakan berhasil itu apakah standarnya itu dari viewer, dari komen, dari like, apa dari mana? Dari komentar bisa, jadi dari viewers juga bisa. Kok bisa gitu kamu nyimpulinnya? Nggak, cuma pengen tahu alur berpikirmu aja gimana gitu loh. Iya Bu, yang kan saya pakai teorinya yang keseluruhan 8 ini, terus saya analisis setiap Terus saya cocokkan apakah Vina ini termasuk dalam satu poin itu apa enggak. Jadi saya analisis satu-satu, ternyata yang 1 sampai 8 itu ternyata Vina memenuhi. Gitu. Ada semua gitu. Ya. Oke. Iya, oke. Oke, Vin, mungkin itu kalau dari saya. Selamat ya. Kamu semester berapa? 7 ya? Semester 7. Oh ya, berarti calon 7 semester. Sudah selesai kan mata kuliah semua? Alhamdulillah sudah, Bu. CSR sudah ya? Sudah. Ya, berarti bisa lulus 7 semester kan ya? Insya Allah. Ya, disiapin duitnya aja karena SPP di semester 8 harus dibayar juga di semester 7. Iya, Ibu. Itu ya. Oke, selamat. Benar kata Pak Toto. Sekarang ini memang banyak banget Pak Toto yang teman-teman yang apa ya? Nganu jurnal gini ya. Jadi kita sebenarnya juga ada enteng ya. Ya Pak ya. Tadinya ya, akhir-akhir soalnya udah banyak yang lulus. Ini angkatannya Arvina ini berapa yang lulus 7 semester ya? 20 orang lebih ya, Vin ya? Iya, kayaknya ada deh Bu 20-an. Yang sekelas sama saya, setahu saya ini Mas Lihatus, Tutus Bu, sama Roy Oh Anul. iya, Tutus. Oh iya, sama Roy. Ya. Itu kalau nggak salah kemarin aku hitung itu sudah 22-an gitu Bah yang sudah selesai di
Iya, semester 7. ya memang ada plus minusnya memang. Iya, betul. Yang Betul. ada juga yang sempro itu masih 7 tadi. Nggak apa-apa, yang penting ada, ya memang semua ada plus minusnya. Di satu sisi kalau mungkin dari segi apa sih riset kalau jauh di bawah gitu ya, tapi Iya, yang belum. penting kan sudah publish artikel ini di jurnal, nggak ada masalah sih. Ya cuman ini aja yang terkait dengan apa penggunaan teori dalam tradisi kualitatif ini yang tidak terlalu kuat begitu ya. Jadi mungkin teman-teman dan mungkin juga saya ya, teman-teman yang mungkin dosen-dosen, mungkin Bu Fira, Bu Popi juga mungkin memberikan apa semacam penguatan ya ke teman-teman terkait dengan simpulan begitu ya. Jadi kalau menyusun simpulan begitu paling tidak seperti ini, dilingkan dengan teori sebagai sebuah penguatan bagaimana sesungguhnya teori itu bisa berjalan seiring dengan hasil riset gitu. Gak apa-apa, ini udah bagus. Bagus. Memang ada ya. Kopi ya begini. Jauh, kurang tebel. Apa penting seneng bisa bisa bagus sih. Yang penting cepet banget di tadi ini cek munda. Apa? Cek unggul. Yang penting lulus cepet cek unggul. Betul. Teman-teman perlu yang lain apa juga begini, Bu Popi? Bu. Enggak banyak, Bang. Enggak banyak ya? Enggak banyak. Enggak. Di AP saja enggak ada kok kayak begini ini, di AP itu enggak ada. Jadi skripsi itu baru apa nulis skripsi dulu baru diunggah ditulis di artikel itu kalau di AP itu. Soalnya kan berat Pak kalau ini tugas mata kuliah kan. Dia berarti kan dosennya kan membimbing satu kelas toh Pak. Iya, ini aja kemarin saya sama Bu Popi bagi 2 ini kemarin. Itu aja yang setengah milih pengmas, yang setengah milih jurnal. Iya, betul. Iya, memang berat. Banyak nggak mau. Berat, memang berat memang. Ini tugas dosen memang tumpuannya di satu dosen kan ini ya. Iya, satu kelas satu dosen atau apa gitu. Tapi ini memang lebih apa semacam ya. Memang sudah bagus lah, paling enggak untuk ngejar yang unggul gitu loh. Pertama itu artikel mahasiswa juga sudah ini yang publish, kemudian juga dosen juga ada, ya toh. Kemudian ini untuk kepangkatan juga ada. Kalau hanya sekedar sampai lektor ya. Tapi kalau LK ini nggak laku ini. Nggak laku, bener nggak laku. Nggak dianggap. Jadi dianggap dibuang gitu. Abah curhat. Abah curhat. Enggak apa-apa, ini seneng aja gitu. Jadi ya kalau untuk yang itu bagus lah ya. Pokoknya untuk kegiatan yang terkait dengan produktivitas unggul itu insya Allah bisa lah. Gitu. Ini berkat gini, gobes-gobes sih sok lektor, Pak. Terus munggah. Berkat kayak gini, 2 gobes ini jadi lektor. Bu Popi sudah turun dengan Bu Fira sudah turun. Nunggu sudah bareng pokoknya. Iya. Sudah tinggal penerbitan SK penerbitan statusnya sudah. Mantep lah. Kariku Andi disuruh Andi. Iya Andi. Belum Andi tahun depan baru bisa. Oh sekarang saya nggak iso toh saya ini. Belum kan baru keluar ini DN-nya. Ya. Tapi sudah nabung buku, chapter, terus jurnal. Ya. Kapan AED? 2024 atau 2023 itu? 2024 toh? 2024 habisnya. Bentar lagi ini sudah disuruh nyusun task force untuk akreditasi. Abah ketuanya, unggul. Iya, kalau saya awakmu ae kan Bu Popi lho wis padha ae. Awake sekali nulis, terus sepangkatan. Iya. Nek sing terkait dengan ngono-ngono iki task force apa jare Bu Popi, apa jare Antum, apa jare Kukuh, apa jare Gus.
Sing Pegel struktural lae, sing struktural lae. Pegel. Masih sana oleh nyambungin masih bisa. Lah awak wis gak nyambung ya. Ya, Arvina, oke, thank you. Arvina tambah ngrungokno. Silakan. Pun, silakan dilanjut Bu Popi. Tapi silakan ditutup Arvinanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu penguji. Arvina, selamat ya. Boleh meninggalkan ruang untuk diganti dengan talent berikutnya. Selamat ya, Vi. Terima kasih Bu Bobi. Terima kasih Bu Fira, Pak Toto. Nggih, sama-sama. Sama-sama.